Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Della Putri Herawati dengan NIM 220903102007. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam jenis kargo untuk melengkapi tugas mata kuliah Airport Ground Handling. Terima kasih. Yang pertama adalah Home Dangerous Goods. Adalah jenis kargo di mana muatan kargo memiliki tingkat resiko tinggi dan berbahaya. Jenis kargo ini membutuhkan penanganan ekstra dan khusus karena melibatkan barang yang berisiko tinggi. Contohnya seperti bahan kimia berbahaya, gas berbahaya, bahan mudah terbakar, bahan radioaktif, bahan peledak, bahan korosif, dan bahan beracun serta bahan infeksius. Yang kedua adalah live animals. Adalah hewan-hewan hidup yang dikirim melalui pesawat udara seperti anak ayam, kuda, kambing, ikan, dan lain sebagainya. Syarat dokumen pengiriman hewan umumnya ada beberapa dokumen penting untuk bisa mengirimkan hewan via udara, yaitu yang pertama surat keterangan kesehatan hewan, yang kedua keterangan vaksin dan surat keterangan anti rabies, yang ketiga surat rekomendasi dari dinas peternakan, yang keempat surat pengeluaran hewan dari dinas peternakan sesuai alamat pengirim, dan yang terakhir adalah surat karantina hewan dari bagian karantina hewan di bandara. Yang ketiga ada digital kargo. Digital kargo ini adalah konsep yang menyangkutkan dan mengelola barang dan kargo dalam format digital atau elektronik yang seringkali difasilitasi oleh teknologi dan solusi berbasis data. Mendistribusikan digital kargo juga melibatkan berbagai jenis data termasuk dokumen, file, aplikasi, media, dan banyak lagi sebagainya. Dan yang keempat adalah kargo border management. Adalah kargo yang mengacu pada proses dan sistem yang diterapkan untuk mengolah dan mengendalikan pergerakan barang melintasi perbatasan internasional. Nah, distribusi manajemen perbatasan kargo ini melibatkan koordinasi dan pelaksanaan berbagai tugas terkait pengelolaan kargo di perbatasan. Salah satu langkah-langkahnya yang penting yaitu harus melibatkan perencanaan yang strategis serta infrastruktur dan fasilitasi yang baik dan teknologi dan sistem informasi yang baik juga. Dan yang kelima adalah Pharma dan Healthcare Cargo. Ini adalah istilah yang digunakan dalam industri logistik dan transportasi untuk merujuk kepada pengangkutan dan manajemen barang-barang yang terkait dengan industri farmasi dan kesehatan. Ini mencakup pengiriman obat-obatan, peralatan medis, bahan-bahan kimia farmasi, dan produk-produk kesehatan lainnya yang memerlukan penanganan khusus dan pengawasan ketat untuk memastikan keamanan dan keefektifan mereka dalam distribusi penggunaan. Dan yang keenam ada perishables cargo. Ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan barang-barang atau kargo yang memiliki masa pakai terbatas atau mudah rusak. Ini termasuk produk-produk seperti makanan segar, bahan makanan yang memerlukan suhu terkendali, bunga segar, dan lain sebagainya. Dan barang-barang lain yang tidak dapat bertahan lama tanpa pendinginan atau perawatan khusus. Yang ketujuh adalah Cargo IQ. Adalah sebuah organisasi global yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam industri pengiriman udara dan kargo. Organisasi ini berfokus pada standarisasi proses operasional dan pertukaran informasi antara para pemangku kepentingan dalam rantai pasokan kargo udara, termasuk maskapai penerbangan, agen kargo, pelabuhan udara, dan perusahaan logistik. Dan cara mendistribusikannya Cargo IQ adalah melatih penerapan standar, penggunaan sistem pemantauan, pelaporan kinerja, dan audit serta evaluasi sangat juga dibutuhkan. Yang kedelapan adalah valuable goods cargo. Ini adalah istilah yang merujuk kepada jenis kargo yang memiliki nilai tinggi dalam moneter atau sentimental. Jenis barang ini seringkali memerlukan perlindungan dan keamanan khusus selama pengangkutan. Valuable goods cargo ini dapat mencakup berbagai barang seperti perhiasan berharga, perangkat elektronik mahal, karya seni berharga, uang tunai, atau barang antik yang berharga. Dan yang sembilan adalah general cargo. Adalah barang-barang kiriman biasa sehingga tidak perlu memerlukan penanganan secara khusus. Namun tetap harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan aspek safety. Contohnya perangkat otomotif, alat tulis kerja, furnitur rumah tangga, barang elektronik, pakaian tekstil, dan alat olahraga. Dan yang ke-10 ada human remains.
adalah layanan untuk mengirimkan jenazah yang perlu dilakukan penanganan khusus, serta perlu dilengkapi dengan persyaratan sesuai regulasi yang berlaku. Ada dua jenis human remains, yaitu jenazah yang dikremasi dan yang belum dikremasi. Untuk jenazah yang belum dikremasi, jenazah akan dikirimkan di dalam peti jenazah khusus. Peti jenazah ini dilengkapi dengan anti bau dan dipastikan tidak ada kerusakan. Sedangkan jenazah yang sudah dikremasi, kremasi akan dikirimkan dalam wadah yang sudah diberi pelindung agar aman dan sampai aman di tujuan. Syarat dan prosedur biayanya yaitu surat keterangan kematian resmi dari rumah sakit dan kepolisian. Yang kedua, sertifikat resmi kremasi untuk jenazah yang dikremasi. Yang ketiga, sertifikat pembalseman dan pengepakan untuk jenazah yang tidak dikremasi. Yang keempat, surat keterangan resmi penyebab kematian dari rumah sakit. Yang kelima, surat keterangan jenazah bebas penyakit menular. Yang keenam, izin untuk mengirimkan jenazah dari kedutaan negara apabila jenazah WNA, dan 7 KTP jika ada. Yang terakhir, surat jaminan adanya penjemput di bandara tujuan. Biasanya biayanya itu dalam negeri 30-77 juta, luar negeri 145-200 juta. Biaya tersebut sudah lengkap dengan penanganan jenazah. Dan yang ke-11 adalah valet dan automobile. Adalah kargo yang digolongkan sebagai barang penerbangan besar. Item yang dikemas dalam 2 atau lebih paret dikarenakan ukurannya atau beratnya yang membutuhkan penanganan khusus dalam proses bongkar muat. Contohnya yaitu kargo valet. Contohnya sebuah hotel mungkin menawarkan layanan kargo valet di mana tamu dapat menitipkan barang-barang mereka untuk disimpan sementara. Dan automobil, contoh-contohnya automobil itu termasuk Toyota Corolla, Ford F-150 atau Harley Davidson motorcycle. Dan yang ke-12 adalah kargo sustainability, adalah kargo yang mengacu pada upaya untuk mengintegrasikan praktik berkelanjutan dalam proses pengangkutan barang atau kargo. Ini mencakup berbagai aspek seperti efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, manajemen limbah, dan penggunaan sumber daya yang bijaksana dalam rantai pasokan logistik. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai berbagai jenis kargo. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.